Ya, baik anak-anakku semuanya, mari kita lanjutkan pembelajaran kita pada pagi hari ini tentunya dengan semangat kita. Oke. Selanjutnya adalah pengertian dari teks LHO. Nah, di sini adakah yang bisa membantu Bapak untuk membacakan pengertian dari teks LHO? Ya, silahkan Mas Ardan. Monggo. Ya, bagus sekali ya dari Mas Ardan tadi. Terima kasih karena sudah membantu. Saya apresiasi keberaniannya. Nah, benar sekali bahwa teks LAO adalah teks yang menghadirkan informasi tentang suatu hal secara apa adanya, lalu dikelompokkan dan dianalisis secara sistematis sehingga dapat menjelaskan suatu hal secara rinci dan dari sudut pandang keilmuan. Nah, dari sini kita garis bawahi dari sudut pandang keilmuan. Nah, tentunya teks LAO ini digunakan untuk para akademisi seperti anak-anakku semuanya. Oke, kita lanjutkan ke bagian strukturnya. Nah, bagaimana sih struktur teks LAO yang baik? Di sini ada yang bisa membantu Bapak untuk menyebutkannya. Silahkan angkat tangan yang berani. Ya, silahkan Mbak Bella. Ya, nah, benar sekali ya yang disebutkan dari Mbak Bella tadi bahwa struktur teks LHO itu ada tiga. Yang pertama adalah pernyataan umum yang berisi klasifikasi dan definisi. Yang selanjutnya adalah bagian deskripsi. Nah, bagian deskripsi ini biasanya terdapat 2 sampai 3 alinea mengenai deskripsi dan di dalamnya terdapat subbab-subbab lagi seperti definisi umum, definisi manfaat, dan juga definisi bagian. Nah, untuk struktur yang selanjutnya adalah simpulan. Nah, untuk simpulan ini opsional sifatnya karena boleh ada dan boleh tidak. Tapi yang baik tetap dicantumkan simpulan pada teks LHO. Seperti itu ya anak-anak. Nah, selanjutnya adalah tujuan dari teks LHO. Tujuan dari teks LHO adalah untuk memberikan informasi tentang suatu objek atau situasi setelah diadakannya investigasi atau penelitian secara sistematis dengan memperinci, mengklasifikasi, dan memberi informasi faktual tentang orang, hewan, objek, atau fenomena. Nah, dari tujuan teks LHO ini berarti sebelum kita melaporkan sesuatu atau yang digaji dari teks LHO yaitu orang, hewan, objek, atau fenomena itu tadi harus berdasarkan penelitian dan juga investigasi yang sistematis dan terperinci. Jadi nanti tujuan dari teks LHO dapat anak-anak gunakan untuk melaporkan hasil dari studi tour yang dilakukan oleh anak-anak nantinya. Nah, selain itu, tujuan dari teks LHO dapat dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan akademisi seperti mengikuti lomba LKTI, bahkan besok sekalian akan memasuki dunia perkuliahan akan sangat dipergunakan dari penggunaan saat mengerjakan tugas, penelitian, bahkan skripsi seperti itu anak-anak. Nah, selanjutnya adalah bagaimana kaidah-kaidah kebahasaan dari teks LHO. Nah, kaidah kebahasaan sendiri dari teks LHO terdapat 4 macam anak-anak. Yang pertama adalah banyak menggunakan kata benda atau peristiwa umum sebagai objek utamanya. Yang kedua menggunakan kopula. Nah, di sini ada yang tahu kopula itu apa? Ya, benar sekali. Tepuk tangannya untuk Mas Noval ya. Nah, kopula itu sendiri contohnya seperti adalah, kata-kata adalah merupakan yaitu yang merujuk pada definisi. Yang selanjutnya adalah menggunakan kata pengelompokan seperti dipilih, dikelompokkan, terbagi, dan terdiri. Yang selanjutnya menggunakan istilah pada bidang ilmu tertentu. Nah, jadi kajian dari kebahasaan teks LAO itu dapat di ciri-cirinya itu dapat eh, kaidah atau menggunakan bahasa dari bidang ilmu yang dikaji seperti itu. Nah, selanjutnya adalah kuis. Setelah tadi Bapak paparkan mengenai pengertian-pengertiannya, kalian akan diuji pemahamannya dengan kuis. Nah, sebelum itu kalian Bapak akan bagi menjadi 3 sampai 5 kelompok yang berisi 3 orang atau 4 orang nantinya. Nah, sebelum itu silakan untuk dicermati contoh yang sudah Bapak berikan di PPT yang berjudul makhluk di bumi ini ya. Nah, di situ kalian dapat mengidentifikasi terlebih dahulu eh, gagasan utama, informasi dalam teks, dan isi teks. Nah, dari identifikasi nanti akan digunakan untuk sumber dalam mengerjakan kuisnya. Seperti itu ya anak-anak. Adakah yang bertanya? Kalau tidak ada, silahkan untuk membentuk kelompoknya, ketua kelasnya saya persilahkan untuk membagi. Nah, setelah dibagi nanti silahkan kalian untuk ini ya, untuk masuk ke ruang Google Classroom masing-masing, mengakses linknya, lalu dikerjakan. Nah, untuk mengerjakannya nanti dapat dikerjakan secara kelompok, tapi pengumpulannya tetap individu yang dikumpulkan dengan cara men-screenshot hasil dari kuisnya. Nanti hasilnya akan di-upload dalam Google Classroom yang sudah
link Bapak sediakan. Nah, jadi dari sini kita akan mengamati bagaimana teks LAO itu, struktur kebahasaan dan juga ciri-cirinya. Lalu selain itu kita juga mempelajari mengenai gotong royong dan juga berperilaku kerja kelompok seperti yang sudah kita lakukan beberapa waktu lalu. Seperti itu ya anak-anak. Tetap jaga kekompakannya, tetap jaga semangatnya. Silahkan berdiskusi, Bapak kasih waktu sekitar 15 menit.